penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lina dengan nomor induk mahasiswa 2423991363. Saya merupakan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Aliyah Swasta Amal Islami Kota Sukabumi. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan program studi Al-Quran Hadis. Berikut ini merupakan video praktik pembelajaran uji kinerja pada Madrasah Aliyah kelas 10 dengan materi mengenal tokoh-tokoh ahli hadis dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Walaupun dunia terlalu kejam, bisa ya. Nah, kita akan melihat salah satu video. Ismail, ayah Imam Bukhari, juga merupakan seorang pebisnis. Dia adalah seorang yang kaya, namun sangat berhati-hati dalam menjaga hartanya. Kata Ismail saat dia wafat, sang ayah berdoa kepada Allah agar penggunaan sang putra yang balita. Sehingga Ibrahim dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim berkata, Ya, jadi apakah kamu ya? Kita bahasa sendiri aja. Yang kedua nanti di yang dulu itu presentasinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Apakah di antara kalian semua pernah mengenal siapa itu Imam Bukhari? Tidak. Nah, maka dari itu kami kelompok 2 akan menjelaskan lebih dalam tentang Imam Bukhari ini. Kita akan mengenal siapa itu Imam Bukhari, apa saja yang dilakukannya semasa menjadi perawi hadis dan kapan beliau wafat. Nah, maka dari itu selama 5 menit ke depan kita akan memahami beliau. Silakan. Yang pertanyaan pertama, menurut pemahaman kelompokmu, apakah mengetahui tentang tokoh-tokoh ahli hadis jelaskan bahasa pakai sendiri? Ya, dengan mengetahui dan memahami para tokoh ahli hadis, kita dapat mencontoh mencari ilmunya, apa hadisnya dan meneladani anaknya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan minimal 3 nama-nama tokoh ahli hadis. Yang pertama ada Imam Al-Bukhari, yang kedua ada Imam Muslim, dan yang ketiga ada Imam An-Nawawi. Yang ketiga, jelaskan biografi salah satu tokoh ahli hadis. Untuk kelompok kami akan menjelaskan tokoh hadis yang bernama Imam Al-Bukhari. Biografi Bukhari. Nama lengkapnya Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Zubair bin Izzah. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan. Ia dikenal dengan nama Bukhari yang artinya putra daerah Bukhara. Setelah imam didapatkan ketika beliau sudah menghafal 100.000 hadis sahih dan menghimpun hadis tersebut dalam karya.
Beliau dilahirkan pada tanggal 13 bulan Syawal tahun 194 Hijriah atau 810 Masehi. Dan beliau wafat pada malam Sabtu setelah selesai sholat Isya tepat pada malam Idul Fitri tahun 252 Hijriah 870 Masehi dan dikebumikan setelah sholat zuhur dikirkan suatu kampung tidak jauh dari kota Samarkand. Dan pertanyaan terakhir. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kuis yang bertema mengenal tokoh-tokoh ahli hadis. Langsung saja ya kita ke topiknya. Pertama ada tentang pengetahuan tentang tokoh-tokoh hadis. Jadi saya pernah baca-baca dari internet. Jadi kalian tahu nggak di mana Imam Bukhari meninggal? Tahu kan? Ada di situ di buku pokoknya kan. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang menemukan makamnya? Karena sebelum kematian Imam Bukhari, beliau itu sempat difitnah oleh gubernur yang berkuasa pada saat itu, dan beliau meninggalkan rumahnya lalu diasingkan di suatu tempat. Nah, setelah beberapa ratus tahun kemudian, zaman Soekarno ya, kalau waktu itu di situ kan daerah makam Imam Bukhari itu ada di daerah Uni Soviet. Kalau sekarang Uzbekistan itu pecahan ya. Nah, Soekarno di situ Bapak Soekarno diminta untuk bergabung ke barisan Uni Soviet. Atau kan di situ waktu ya saat itu terjadi perang dingin, jadi ada dua pihak, Amerika dan Uni Soviet. Nah, karena kan Indonesia sudah merdeka, Uni Soviet menginginkan Indonesia agar Indonesia masuk ke bloknya lah. Nah, singkatnya Soekarno diajakin, cuman beliau tuh nolak, pokoknya berkali-kali nolak, dan akhirnya minta ngasih syaratnya adalah coba cari di mana makam Imam Bukhari. Di situ kan bingung ya, pemimpin Uni Soviet ya saat itu dipimpin oleh Nikita Khrushchev. Nah, si Nikita Khrushchev itu nyari siapa itu Bukhari. Ya, dicari, baca buku, nanya ke ulama-ulama yang ada di Uzbekistan, dan akhirnya ketemulah makamnya. Lalu oleh Uni Soviet itu dibereskan dan kasih tahulah ke Bapak Soekarno. Akhirnya lah ditemukan pada tahun kira-kira tahun 1946 atau 49 itu lupa lagi. Pokoknya setelah Perang Dunia II, dan Bapak Soekarno akhirnya bisa ngelayan lah, bisa ngelayan atau berziarah ke makamnya. Yaitu pemahaman tentang ya poin 1. Langsung saja kita ke poin 2-nya ya. Sebutkan minimal 3 nama tokoh ahli hadis. Yang pertama ada Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, dan yang ketiga ada Imam Tirmidzi. Nah, langsung saja kita ke poin 3 tentang biografi. Ya, di sini kan pertanyaan apa tadi? Sebutkan biografi ya tentang salah satu ahli hadis. Dan kami di sini memilih biografi Imam Tirmidzi ya. Langsung saja. Nama lengkap Tirmidzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saulas bin Musa bin Abdaham dan Ahmad As-Sulami Abdaham bin Abdahid Abdahidin. Beliau lahir pada bulan Zulhijjah tahun lalu bulan Masehi Hijriah 804 Masehi. Sebuah kota kecil di pinggir utara Sungai Amu Dayak sebelah utara. Pertanyaan yang terakhir, tuliskan minimal 3 hikmah mempelajari tokoh-tokoh ahli hadis. Yang pertama, lebih mengenal para riwayat hadis sehingga kita dapat menghargai karya-karyanya. Yang ketiga,
bisa kita dapatkan seperti lebih mengenal para periwayat hadis. Ya, jadi kita tuh kalau belajar tentang ilmu hadis, kalau belajar sejarahnya, jadi kita tahu siapa yang nulis, siapa yang nyusun, dan kalau misalnya penasaran ini siapa yang nulis hadis ini, luar biasa lah. Nah, kita harus belajar tentang sejarah-sejarahnya, jadi kita tahu dan lebih bisa menghargai para tokoh hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan biografi tentang Abu Dawud. Langsung saja. Oke, pertanyaan yang pertama. Menurut pemahaman kelompokmu, apakah mengetahui tentang tokoh-tokoh ahli hadis? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, insya Allah kami mengetahui. Kami mengetahui para tokoh hadis melalui pelajaran yang diajarkan di sekolah, guru-guru, dan dari berbagai sumber di internet lainnya. Poin yang kedua, sebutkan minimal 3 nama-nama tokoh ahli hadis: Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Poin ketiga yaitu jelaskan biografi salah satu tokoh ahli hadis. Pada biografi kali ini kami akan menjelaskan tentang biografinya. Nama lengkap Abu Dawud adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq As-Sijistani. Beliau lahir di Pakistan pada tahun 202 Hijriah atau 1117 Masehi. Beliau wafat pada tahun 275 Hijriah atau 1999 Masehi di Basra. Beliau dikenal sebagai orang yang rajin berburu hadis ke berbagai kota dan negara tetangga. Karya besar Abu Dawud adalah kitab Sunan yang kemudian dikenal dengan Sunan Abu Dawud. Beliau mengaku telah mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 500 buah hadis, 500.000 buah. Kemudian diseleksi dan ditulis dalam kitab Sunannya sebanyak 4.800 buah. Beliau berkata, saya tidak meletakkan sebuah hadis yang telah disepakati oleh orang banyak untuk ditinggalkan. Saya jelaskan dalam kitab tersebut nilainya sahih, demi sahih mendekati sahih. Dan jika terdapat dalam kitab saya yang wahnun syadidun, saya akan jelaskan. Adapun yang tidak ada penjelasannya, maka hadis tersebut bernilai sahih, dan sebagian dari hadis yang sahih ini ada yang lebih sahih daripada yang lain. Dan yang terakhir, tuliskan minimal 3 hikmah mempelajari tokoh-tokoh ahli hadis. Yang pertama, sebagai motivasi agar kita lebih semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Imam Muslim. Langsung saja poin ke-1. Menurut pemahaman kelompokmu, apakah mengetahui tentang tokoh-tokoh ahli hadis? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Secara nama kita tahu, tapi untuk biografi dan lain sebagainya kita masih dalam tahap proses pembelajaran. Terus, apakah penting mengetahui tentang tokoh-tokoh ahli hadis? Menurut kita penting, karena agar bisa mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu. Poin yang kedua, sebutkan minimal 3 pemahaman tentang ahli hadis. Yang pertama Al-Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Tirmidzi. Poin yang ketiga, jelaskan biografi salah satu tokoh ahli hadis. Yang kita ambil di sini yaitu Imam Muslim. Imam Muslim memiliki nama asli Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Bushairi. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Pada umur yang ke-14 tahun dia mulai perjalanannya mencari hadis.
Lalu beliau berguru selain kepada Imam Bukhari, juga kepada Qatadah bin Sa'id, Al-Qanabi, Ismail bin Abi Uwais, Muhammad bin Al-Musanna, Muhammad bin Ruhi, dan lain sebagainya. Beliau juga mengunjungi beberapa kota, diantaranya Quraisy, kota Rai, dan kota Baghdad, Irak. Salah satu karya populernya yaitu Kitab Jami'us Shahih yang disusun selama 12 tahun. Mayoritas ulama juga menilai bahwa kitab Sahih Muslim menduduki posisi kedua setelah Sahih Bukhari dengan alasan Imam Muslim terkadang mengambil hadis dari Bukhari, sedangkan Bukhari tidak pernah mengambil hadis dari Muslim. Lalu yang poin terakhir, tuliskan minimal 3 hikmah mempelajari tokoh-tokoh ahli hadis. Yang pertama, kita jadi memiliki semangat belajar seperti para tokoh hadis. Karena jika kita memiliki semangat dalam pembelajaran, kita tidak memiliki beban dalam belajar. Yang kedua, mencari ilmu dari banyak guru. Karena mencari ilmu itu tidak cukup dari satu guru. Itulah. Yang terakhir, jangan menyerah dalam menuntut ilmu. Imam Muslim adalah salah satu tokoh hadis yang memiliki semangat kesabaran dan gigih mencari ilmu dan mempelajari tokoh-tokoh harus juga terdapat pelajaran di antaranya dalam hadis. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hadis sudah selesai. Jadi kalau kita simpulkan ya bahwa mengenal para tokoh ilmu hadis itu penting. Ya, yang pertama apa coba yang bisa ngasih kesimpulan? Kita jadi mengenal pasti yang pertama. Yang kedua, menambah ilmu, betul, wawasan. Yang ketiga jadi menghargai, karena ternyata perjuangan untuk mencari satu hadis saja Imam Bukhari pernah berjalan selama sebulan melakukan perjalanan cuma untuk satu hadis. Masya Allah ya. Sedangkan kita saat ini tinggal membuka kitab, membacanya, kemudian bisa menghafalnya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.